Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih di Mas Rizky ya, Prasojo Farm. Nah, ini kali ini disponsori ini ya, Tunggak Semi. Kaosnya disponsori. Siap. Oke. Mas Anang. Nah, dan ini konten kita ini tentang itu Mas, konten Desa Sapi namanya PSK. Apa podcast itu? Sanding Kandang. Lo wes. Nah, ini kebetulan singkatannya wes ranatu wes apa? Iya. Jadi Sanding Kandang dan ini tadi disponsori oleh Crossbur Tunggak Semi Mas Nanang ya. Nanang, iya. Nah, dan saudara info buat teman-teman yang mau endorse juga. Ini kita ada open space terima endorse. Nah, ini nanti bisalah dikasih endorse teman-teman, entah itu konsentrat, mineral, nanti kita open ya. Kita open. Nah, ini kita mulai podcast perdana bersama Mas Rizky mengenai ini kan kemarin ada yang komen Mas, jadi dari komen Dek Samen kan pakai pakan kering iya. Sementara kebanyakan peternak kita pakai pakan basah. Atau mungkin comboran atau mungkin bahannya itu pakannya itu sudah basah mungkin. Nah, ini, kan gitu. Lah ini bisa nggak kita mengurai lah. Mungkin judulnya pakan basah melawan pakan kering. Siap, geng. Ini melawan bukan nanti yang pemakainya tarung loh ya teman-teman. Ini kita hanya enggak. Sesuai pengalaman lah. Gimana Mas? Jadi gini Mas, untuk pakan kering ataupun pakan basah itu kan sebenarnya kembali lagi kepada kita sendiri sih. Iya. Kita untuk lebih enak, lebih mudah gimana kan sebenarnya kita sendiri. Cuma kembali lagi kalaupun saya sendiri tuh pakai pakan kering tuh kenapa sih? Dia jangka simpannya itu lebih panjang. Oh, penyimpanan. Faktor itu yang paling utama. Terus dari harga itu juga stabil, nutrisi juga stabil. Nah, terus apa lagi ya? Mungkin itu terus untuk pakan basah sendiri kan kebanyakan. Contoh lah kita tahu ampas tahu yang sering. Sering terjadi ya comboran untuk ampas tahu. Ya, itu kan daya simpanannya kan juga nggak bisa panjang kan. Mungkin berapa hari itu kan udah harus harus habis pada saat itu kan. Nah, ini jadi poinnya ya, pertempurannya ini. Pakan kering di sini ini saya ganti editor teman-teman, harusnya di sini pakan kering ampas tahu, penyimpanan menang di pakan kering sama pakan basah. Penyimpanan. Terus lagi soal kalaupun saya pribadi itu menentukan pakan itu kan saya ukur dari bahan kering yang terkandung. Untuk menentukan harga. Nah, terlepas itu nanti nutrisi atau apa kita kita untuk harga. Gimana itu Mas? Jadi gini, ampas tahu kan kadar airnya kan tinggi. Tinggi kadar air. Iya. Nah, otomatis secara harga mungkin murah. Iya. Di angka mungkin Rp1.000 lah, mungkin beda daerah beda harga. Per kilo Rp1.000 ya. Mungkin dengan catatan basah. Ya. Dengan catatan basah itu kemarin saya hitung itu ketemu berapa ya dengan asumsi kadar air. Ini cuma reng-rengan aja sekilas. Ya. Biar dicari dulu. Ini kita akan melihat untuk hari ini sponsornya seperti ini, ada Pongkol Telo. Ini apa Mas yang ini? Itu silase. Iya, jagung. Sama ini konsentrat. Jadi ini memang pakan yang dipakai di Mas Rizky. Dan jangan lupa kita masih terima endorse teman-teman. Jangan lupa nanti produk teman-teman akan di-shooting di sini. Udah temu Mas? Iya, belum. Udah. Gimana Mas? Kayak asumsikan kadar air ampas tahu kan sekitar 80 sampai 90% kan sudah tinggi itu. Tinggi ya. Jadi untuk harga Rp1.000 per kilo kadar air sekian ya, ini cuma hitung-hitungan aja sih. Itu ya ketemu harga sekitar 6-7 kali lipat dari harga. Semisal kita konversi ke kering. Oh, misalnya di WP di kering nih gitu ya? Ya, coba rekan-rekan sekalian, sahabat sapi itu coba beli ampas tahu, ditimbang. Ya. Nah, ditimbang dengan keadaan yang fresh itu tadi. Ya.
coba dijemur. Dijemur sampai dia itu teksturnya udah kayak tepung. Ditimbang lagi. Coba ketemu berapa? Sisa berapa? Kalau ditimbang tadi penyusun tadi harganya jadi 6 sampai 7 kali lipat. Iya, 6 sampai 7 berarti kalau harga 1.000 Amit bisa 6.000 sampai 7.000 per kilo. Per kilo. Itu kalau rincian di saya seperti itu. Padahal konsentratnya sampean ini kemana harganya? Di bawah 5.000 lah konsentrat komersil yang untuk itu di bawah 5.000 lah. Oke, berarti bisa dibilang harga lebih murah bahan kering. Iya, benar. Oke, jadi ini ada kedua teman tadi setelah penyimpanan, sekarang 2-0 ya. Iya. Di bahan kering itu menang di penyimpanan sama yang kedua tadi harga. Harga berdasarkan bahan kering. Terus lagi untuk yang basah itu pasti harganya lebih murah. Pasti itu kan. Harga ampas tahu. Kita bandingkan kalau dengan, secara harga biasanya sebenarnya murah ampas tahu. Iya. Tapi ketika dikeringkan itu sebenarnya murah. Kita bandingkan dengan SBM BKK lebih murahan itu sih. Kalau saya pribadi untuk perbandingan, mungkin sekarang BKK harga sekitar 10.000 lebih dikit berapa dikit. Tapi kalau sama konsentrat lebih murah konsentrat ya? Iya pasti. Kita kan cari perbandingan dari sumber yang sama. Akan tahu kan juga dari ampas tahu juga protein dari, ya. Ketika dibandingkan sama BKK. Tapi BKK kalau ampas tahu sama BKK kan jauh beda mas. Secara gizi paling bagus BKK. Iya makanya itu kan BKK kan bahan kering kan. Iya. Bahan keringnya juga berapa? Saya lupa coba nanti bisa dia. Seperti itu. Terus lagi untuk katakanlah semisal kita pemberian kayak saya tadi pemberian. Jangka waktu berapa jam kalau belum habis kan pasti secara tekstur ataupun apa kan agak bau apa ya udah beda secara aroma. Itu ya yang teles tadi ya. Seperti itu kalaupun sekali kita memberikan nggak langsung habis jangka berapa jam kebuang itu, juga ya. Sama lagi secara nutrisinya lebih stabil di bahan kering. Mungkin maksudnya ini mas ya kalau bahan kering ini kemarin mengandung karbohidrat dan protein ya mas. Siap, sementara yang tadi yang pas tahu itu hanya mengandung protein. Jadi dan air. Jadi lebih komplit ini ya. Iya. Jadi lebih komplit ini. Terus untuk bahasa penggunaan mas, apakah penggunaan itu juga lebih boros di bahan? Saya pastikan lebih boros untuk ke bahan pakan yang basah. Ada nggak pengenal analogian sing gampang ya mas? Gimana ya? Analoginya itu jadi gini. Kalau kita makan tahu lah contoh kita makan tahu, pasti makan berapa itu kan nggak ada rasa kenyang ngemil entek wake gaduh lombok wis gak marek ya. Tapi kalau kita mungkin kita beli burger kah atau apa ya berupa roti kering atau apa mungkin 1-2 biji udah ngerasa kenyang. Cuma itulah gambaran yang makanya orang-orang luar sana itu makan bahan kering roti ngono wareg ya. Tapi kita ngomil tahu gak wareg. Itu analogi yang sederhananya seperti itu. Jadi fat intake ya lah kalau bilang mungkin di itu fat intake pemberian pun lebih banyak bahan basah. Jadi padahal secara harga tadi mahal diberikan akeh juga mahal. Penyimpanannya itu cuma gini sih poinnya kalau kita katakanlah ampas tahu, kalaupun peternak itu punya industri di rumah punya industri pengolahan tahu, maka kan ada limbahnya itu, ya udah itu nilai plus. Kecuali nggak beli baru itu nilai plus. Jadi tetap menyesuaikan ya. Siap ya. Mungkin buat teman-teman yang amit lah konsentrat sulit terjangkau. Dan kebetulan beliau punya punya pabrik apa. Ya itu sangat plus banget. Sangat plus banget itu udah. Iya sih. Kalau masalah hasil gimana mas? Kalau saya dari awal nggak pernah pakai yang ya mungkin secara pertumbuhan cepat yang sistem basah sih mas. Secara pertumbuhan. Terus cuma kan semisal mungkin saya kan belum pernah menaker pakan kering basah terus hasilnya bagaimana secara itu kan belum pernah. Cuma kan mungkin lebih cepat pakan basah kok untuk proses pembuahan. Atau mungkin sudah lihat dari mungkin kebanyakan peternak tradisional mungkin sapi itu kan pakai comboran ya. Comboran seperti itu. Jadi
lebih ini ada plus minus ya. Ada plus minus ya. Cuma kita kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Biasanya pemberian itu berupa apa, bagaimana kan? Enak kayak kemana gitu ya. Cuma ini kan kita sharing secara keilmuan ya. Masalah hasil mungkin ya secara mungkin ampas tahu ini ngasih banyak, hasilnya lebih bagus, atau pakan kering tadi sedikit hasilnya kurang bagus, itu tergantung melihat ternaknya ya mas. Iya, hasil dari pakan tuh kita lihat di ternaknya sendiri. Udah itu aja. Terlepas itu nanti pakai pakan dasar. Sama nanti mungkin endingnya ketika hasil ternak bagus kita lihat kosnya juga. Jadi nanti biar tahu teman-teman misalnya lek pakan nih hasilnya sapi ternyata biayanya itu kadang ya amit, kadang kita tuh jarang banget ngitung biaya kalau sudah seneng ya. Adik kayak kan di coba dihitung. Ini bukan nggak ada maksud apa-apa. Coba biasanya peternak-peternak lain, rekan-rekan sekalian, pemberian katakan satu gayung, ya, ini gayung berapa? Ini padahal cuma satu gayung gini ya, ini sama ini gini. Cobalah. Ini sehari cuma segini loh teman-teman. Ya kurang lebih. Ya ini kurang seginian lebih lah. Sehari itu cuma segini. Sampel. Ini pagi, ini sore, seperti itu. Nah itu coba ditaker. Kita bukan secara takaran jangan dirubah, cuma ditimbang. Coba ditimbang berapa, kosnya berapa ya. Rilis nggak sama nanti hasil jualnya. Coba di itu jangan asal ngasih. Sekarang gini, pada intinya kita kan kalau untuk kambing pedaging kan bisa kata Mas Satria kan bisa sebagai industri, makanya dikembangkan kan bisa. Nah, kalaupun kita kan juga nggak menutup kemungkinan untuk kita mengeluarkan untuk pemberian pakan, ya untung apa enggak. Nah, kalau pakan basah itu kan rekan-rekan itu bisa relate enggak sama hasil, sama kosnya pengeluaran itu. Itu kayak by data ya mas. Selama ini kita kan ya kadang kok yes pokoknya tuku ngono semua morong kok. Biasa kan teman-teman rekan-rekan ini tak kasih takaran aku ya sak jebor berapa ekor, tak kasih berapa jebor untuk ampas tahu, berapa sama ini sama ini ya. Kan belum pernah coba di timbang kosnya berapa gitu ya. Nah, mungkin ini hanya sharing loh teman-teman. Jadi nanti kalau judulnya mungkin amit ya 3 ampas tahu melawan konsentrat, itu bukan pelakunya terus tarung, bukan, cuma ini kita hanya sharing saja. Semua ada plus minusnya. Tadi yang udah dibilang dari penyimpanan, terus tekstur aroma ketika pemberian, terus nutrisinya, ketahanan nutrisi, harganya, terus dan lain-lain itu yang seperti itu lah. Ini ada tambahan lagi mas, pakan kering malahan pakan basah yang menurut jenengan kurang apa mas? Ya nggak menutup kemungkinan, katakan taruhlah pakan hijauan itu. Ya. Pada teman-teman kan biasanya pemberian secara asfit, jadi apa adanya. Dari itu lebih baik kalau saya pribadi kan, misal kita cari pagi. Itu kita layukan layu angin udara itu, mungkin pemberian bisa sorenya ataupun besoknya pagi. Nanti nggak puasa banget ya. Jadi tujuannya dilayukan. Dilayukan untuk mengurangi kadar air. Jadi yang terserap, yang dimakan oleh ternak itu benar-benar serat, bukan airnya. Sehingga kita meminimalisir. Seperti itu sih. Ya. Tambahan. Udah mas ini mas. Saya rasa cukup. Ya, nanti cukup. Tinggal rekan-rekan. Biar kita nggak melenceng, karena kita ada pembahasan lebih menarik lagi nanti nih. Ya. Biar teman-teman makin semangat, dan jangan lupa teman-teman kita masih terima endorse ini ya. Siap. Entah sentrat, entah apa, bos-bos kambing atau bos apa, nanti bisa tulis di sini. Jual apa, kambing apa, di sini ada. Konsentrat apa sih? Nanti kita siapkan di sini teman-teman. Oke, sekian dulu tentang pakan kering melawan pakan basah, atau tadi cara itu nih konsentrat melawan ampas tahu, atau tadi ngemil tahu atau makan roti. Saya dari Sahabat Sapi dan Mas Rizky Prasetyo Farm. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah
mungkin kata. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.